Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Aulia dalam pembelajaran kimia dengan materi sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan. Nah, seperti yang kita pelajari di kelas 1, larutan itu terbagi dua, yaitu elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sekarang yang kita pelajari yang pertama adalah yang non-elektrolit dulu. Nah, berarti sifat koligatif larutan itu ada 4. Ada penurunan tekanan uap, kemudian kenaikan titik didih, terus penurunan titik beku, tekanan osmotik. Dari yang keempat ini yang kita bahas pertama adalah penurunan tekanan uap atau yang dikenal dengan delta P. Nah, delta P rumusnya adalah P0 kurang P. Nah, P0 itu tekanan uap murni air atau pelarut. Sedangkan P adalah tekanan uap larutan atau terlarut. Nah, dari sini bisa diturunkan rumus delta P sama dengan P0 kali XT. Sedangkan P itu P0 kali XP. XT dan XP udah dipelajari di materi sebelumnya. Nah, apa rumus XT kemarin? Nah, XT sama dengan mol A per mol A tambah mol B. Sedangkan XP sama dengan mol B per mol A tambah mol B. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya, tekanan uap murni air pada suhu 30 derajat Celcius adalah 31,8 mm raksa. Jika fraksi mol air 0,6, maka penurunan tekanan uap larutan tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini bisa diketahui, kita catat dulu yang diketahuinya. Tekanan uap murni pada suhu 30. Nah, itu tekanan uap murni tadi apa? Disimbolkan dengan P0 sama dengan 31,8 mm raksa. Nah, kemudian apa lagi? Jika fraksi mol air. Nah, fraksi mol air. Air di sini sebagai pelarut atau terlarut? Terlarut. Nah, berapa? Terlarut XP sama dengan 0,6.
Nah, yang ditanya adalah maka penurunan tekanan uap larutan berarti delta P. Nah, apa tadi rumusnya? Nah, yang di sini yang dikatakan delta P. Nah, delta P apa tadi? Delta P sama dengan P0 kurang P. Di sini P0 udah ada, P kan belum, berarti dicari P dulu. P sama dengan apa rumus P tadi yang di atas? Nah, nih. P sama dengan P0 kali XP. P sama dengan P0 kali XP. P0-nya berapa? 31,8 dikali dengan XP, berarti 0,6. 9,08 mm raksa. Nah, berarti delta P sama dengan P0 kurang P. Nah, P0-nya 31,8 dikurang P 19,08 per 12,72 mm raksa. Nah, ini adalah contoh soal. Nah, dari contoh soal berikut yang udah Ibu. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, sebanyak 6 gram urea, MR-nya 60, dicampur dengan 27 gram air, MR 18. Jika tekanan uap air pada suhu tersebut adalah 32,32 mm raksa, maka tekanan uap jenuh larutan adalah. Nah, bisa ya diketahui di sini. Nah, sebanyak 6 gram urea berarti massa urea sama dengan 6 gram. MR urea adalah 60. Kemudian massa air adalah 27, sedangkan MR air adalah 18. Nah, tekanan uap air itu berarti P0 sama dengan 32 mm raksa. Nah, yang ditanya adalah tekanan uap jenuh larutan, berarti P. Yang ditanya adalah P. Nah, tadi kita udah pelajari di awal bahwa rumus P itu adalah P0 kali XP. Nah, bagaimana cara cari XP? P0 udah ada, XP lagi. Berarti XP sama dengan mol A mol B per mol A tambah mol B. A sama dengan urea, B sama dengan air. Urea sama dengan terlarut, sedangkan air sama dengan pelarut. Nah, gimana cara mencarinya? Nah, mol B, urea. Nah, mol air per mol urea tambah mol air. Nah, karena di sini P pelarut berarti air ya. Nah, apa rumus mol? Mol air sama dengan massa per MR. Masanya 27 per 18, 1,5 mol. Sedangkan mol urea sama dengan massa urea per MR urea. Massanya 6 gram per 60 sama dengan 0,1 mol. 0,1 mol. Nah, masukkan ke sini. Mol air berapa tadi? 1,5 per mol ureanya 0,1 tambah 1,5 sama dengan 1,5 per 1,6. 0,1
9375. Nah, ini adalah XP-nya. Masukkan ke sini. P sama dengan P0 kali XP. P0-nya 32 mmHg kali dengan 0,9375 sama dengan 30 mm raksa. Oke. Nah, kita cukup sekian ya contoh soal dari Ibu. Nah, dari 2 contoh soal tadi silakan Anda pelajari materinya. Kalau tidak paham silakan cek di WA. Dan kemudian nanti dikerjakan latihan yang akan Ibu kasih di video ini. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.